kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Victor Semanjatap. Perkenalkan, nama saya Ade Kotewati. Perkenalkan, nama saya Cindy Rianti Sagita. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang media sosial. Web and media sosial. Di dalam materi ini ada 4 penjelasan. Yang pertama adalah Web 2.0 and media sosial. Nah, di dalam web and media sosial ini ada namanya broadcast and conversation models. Dahulu organisasi berkomunikasi dengan audiens. Mereka cukup menggunakan broadcast atau model siaran, di mana pesan mengalir dari pengirim ke penerima. Organisasi harus belajar menggunakan model conversation atau percakapan, di mana komunikasi mengalir bolak-balik antara pengirim dan penerima. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah Web 2.0 itu. Web 2.0 pertama kali dipopulerkan oleh Rally Media pada tahun 2003. Web 2.0 ini adalah generasi kedua layanan berbasis web yang menekankan pada kolaborasi online dan sharing antara pengguna. Teknologi baru ini secara drastis meningkatkan kemampuan orang untuk berinteraksi dengan bisnis dan juga berinteraksi antara pengguna satu sama lain, untuk berbagi dan menemukan informasi dan membentuk hubungan. Perspektif ini menjelaskan mengapa Web 2.0 sering disebut web sosial. Baik, selanjutnya sikat Web 2.0. Ketersediaan aplikasi Web 2.0 tidak hanya mengubah cara orang berperilaku, tetapi juga cara mereka berpikir. Cara berpikir baru ini ditangkap dalam daftar 95 pertanyaan provokatif yang disebut manifesto atau Print@com. Prinsip mendasar dari manifesto pasar adalah percakapan. Perusahaan yang sukses akan belajar untuk melibatkan pelanggan dalam percakapan sebagai alternatif dari metode komunikasi searah. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang terdapat di Web 2.0. Aplikasi yang pertama adalah blog. Blog ini adalah kependekatan dari weblog dan merupakan situs web tempat pengguna secara teratur memposting informasi untuk dibaca dan dikomentari oleh orang lain. Dan yang kedua, wiki adalah situs web yang memungkinkan banyak orang untuk menambah atau memperbarui informasi yang ditemukan di situs. Yang ketiga, social networking service. Layanan jejaring sosial adalah situs web di mana individu yang ditentukan oleh suatu profil dalam interaksi dengan orang lain. Dan yang keempat, sharing situs. Beberapa situs didedikasikan untuk berbagi jenis media termasuk video, audio, dan gambar. Dan yang kelima, widget dan messhub. Widget ini adalah program mandiri yang dapat disematkan ke halaman web, blog, profil di situs jejaringan sosial, dan bahkan meja komputer. Masuk adalah campuran konten atau elemen dari berbagai situs web. Dan yang keenam, RS atau disebut dengan Really Simple Syndication. Umpan RS ini memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan data yang berubah secara teratur seperti entry blog, berita, audio, dan video ke dalam satu tempat yang disebut agregator berita atau pembaca RS. Baik, untuk penjelasan yang kedua, ini terkait dengan komunitas maya dan pelayanan jejaringan sosial. Komunitas maya sebenarnya setara dengan komunitas fisik, seperti lingkungan sekitar, klub, dan asosiasi, kecuali bahwa mereka tidak terikat oleh batasan politik atau geografis. Komunitas ini menawarkan beberapa cara bagi anggota untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berdagang. Contoh komunitas maya, Blogspot, YouTube, Opinions, Fik, Photobucket, Webshot, Wikipedia, Twitter, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunitas online. Nah, fungsi komunitas online ini untuk menjual barang dan jasa, mempromosikan suatu produk, mencari pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan, meminta ide untuk produk dan layanan baru dari pelanggan, memberikan dukungan kepada pelanggan dengan menjawab pertanyaan, memberikan informasi dan lain-lainnya,
Lalu juga ada mendorong pelanggan untuk berbagi persepsi positif mereka dengan orang lain, dan juga mengumpulkan informasi tentang pesaing dan persepsi pasar tentang pesaing. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi dan berinteraksi dengan calon pemasok, mitra, dan kolaborator. Nah, lalu ada layanan jejaring sosial. Nah, dengan jejaring sosial, pengguna individu ini mempertahankan identitas melalui profil mereka dan dapat selektif tentang anggota komunitas yang lebih besar yang mereka pilih untuk berinteraksi. Yang pertama ada Facebook. Facebook ini adalah layanan jaringan sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 501 juta setiap bulan dari 526 juta pengguna aktif harian. Nah, Facebook ini diluncurkan pada tahun 2004 oleh mantan mahasiswa Harvard, yaitu Mark Zuckerberg. Nah, lalu pada tahun 2006 banyak pembisnis menolak bergabung dengan Facebook dikarenakan kurangnya kontrol privacy. Lalu pada tahun 2008, Facebook memperkenalkan kontrol baru yang memungkinkan pengguna untuk mengatur berbagai tingkat akses ke informasi pribadi. Dan pada tahun 2010, Zuckerberg ini mengumumkan inisiatif baru Facebook yang disebut Open Graph. Nah, tujuannya adalah untuk menghubungkan semua hubungan berbeda yang ada di internet dengan menghubungkan situs web ke Facebook. Selanjutnya ada Twitter. Twitter adalah situs jaring sosial tempat pengguna mengirim pesan pendek yang disebut tweet dengan 140 karakter atau kurang ke jaringan pengikut mereka. Dimulai pada tahun 2006, Twitter sekarang berada di antara 15 situs web teratas dalam hal lalu lintas. Nah, orang-orang ini menggunakan Twitter untuk tujuan pribadi dan rekreasi sebagai cara berkomunikasi dengan jaringan teman, keluarga, dan kenalan. Lalu semakin banyak perusahaan yang menggunakan Twitter sebagai saluran layanan pelanggan respon cepat. Lalu ada aplikasi pihak ketiga Twitter. Yang pertama ada TweetDeck, adalah aplikasi layar terbagi canggih yang memungkinkan pengguna melihat streaming pesan dari pengikut, orang yang diikut, dan orang yang mungkin ingin diikuti oleh pengguna. Dan yang kedua ada TweetPic, itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan foto ke tweet mereka. Dan yang ketiga ada Twitter Feed, yaitu secara otomatis men-tweet posting yang diterbitkan di blog menggunakan teknologi RSS. Dan yang terakhir ada Twitterholic, adalah layanan yang memeringat pengguna berdasarkan jumlah pengikut, teman, dan pembaruan. Lalu ada Enterprise 2.0, yaitu jejaring sosial dan perangkat untuk bisnis. Istilah Enterprise 2.0 ini mengacu pada pengguna teknologi web 2.0 untuk tujuan bisnis atau organisasi. Tujuan perangkat ini adalah untuk membuat kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara karyawan, konsultan, dan mitra perusahaan lebih mudah. Nah, Enterprise 2.0 ini akan menyebabkan perubahan dalam budaya organisasi dengan cara yang sama seperti Web 2.0 yang menciptakan perubahan mendasar di pasar dan budaya secara umum. Lalu ada bisnis yang menggunakan teknologi Web 2.0. Pemasaran, promosi, dan penjualan perusahaan menggunakan blog untuk menyebarkan informasi tentang produk mereka, dan mereka bekerja keras untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang-orang yang menulis blog tentang mereka. Dan juga organisasi bisnis ini menemukan bahwa mempromosikan melalui media sosial lebih efektif dan seringkali lebih mudah daripada iklan tradisional. Lalu ada kolaborasi dan komunikasi internal. Yang pertama, itu gunakan situs penyimpanan cloud seperti Google Drive atau Dropbox untuk berbagi dokumen dan penulisan kolaboratif. Yang kedua, ada gunakan digo.com atau delicious.com untuk membuat dan membagikan tautan ke konten online yang terkait dengan proyek perusahaan. Dan yang ketiga, ada rapat dan diskusi dapat diadakan menggunakan alat conference seperti Skype atau Google Meet, Zoom, dan Hangout. Lalu ada pembuatan ide dan brainstorming dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti Google Moderator atau Idescale. Dan yang terakhir adalah situs seperti Ning, Yammer, dan Zoho menawarkan kepada perusahaan dari semua ukuran kemampuan untuk membuat jaringan sosial pribadi dengan seperangkat alat kolaborasi yang hanya memerlukan sedikit dukungan TI atau pemrograman custom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metrik media sosial. Pertama, bidang media sosial memungkinkan untuk melacak setiap detail kecil dari kinerja media sosial. Ini bagus untuk mengasah dan mengevaluasi strategi digital marketing.
Yang kedua ada dashboard performa, sebagai panduan pengambilan keputusan agar manajer mendapatkan informasi dengan menggunakan dashboard kinerja untuk meringkas keefektifan aktivitas dan kemajuan menuju target. Selanjutnya, representasi menunjukkan seberapa kinerja perusahaan pada metrik yang utama. Selanjutnya, ada jenis tujuan media sosial. Ada banyak jenis metrik, karena media sosial dapat digunakan untuk melakukan banyak hal. Oleh karena itu, jenis informasi yang dilacak perusahaan bergantung pada apa yang ingin dicapai dengan upaya media sosialnya. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan lalu lintas ke halaman webnya, maka ia akan mulai melacak jumlah orang yang mengunjungi situs webnya sebagai hasil dari tweet, pembaruan status pada halaman Facebook perusahaan, video YouTube, atau aktivitas media sosial lainnya. Selanjutnya, ada 4 pengelompokan metrik pada media sosial. Yang pertama itu metrik berbasis perangkat. Metrik ini dirancang untuk mengidentifikasikan informasi tentang aplikasi tertentu. Yang kedua, metrik taktis. Organisasi dapat memilih metrik yang sesuai didasarkan pada tujuan taktis. Misalnya, perusahaan dapat mengungkapkan tujuan taktisnya sebagai berikut, yaitu meningkatkan pengunjung ke situs web sebesar 10%, meningkatkan permintaan informasi produk melalui situs web sebesar 15%, dan yang ketiga meningkatkan jumlah orang yang mengunduh brosur informasi sebesar 25%. Dan yang ketiga, ada metrik strategi. Strategi pada media sosial juga memiliki 5 tujuan yang dapat dikejar pada perusahaan. Yang pertama, listening. Mempelajari atau memperhatikan pelanggan dengan cara apa yang mereka katakan secara online kepada satu sama lain, atau langsung kepada perusahaan. Yang kedua, ada talking, yaitu berkomunikasi dengan pelanggan dengan terlibat dalam percakapan mereka. Yang ketiga, ada energizing, atau dorongan pelanggan untuk menyebarkan peringkat, ulasan, boost positif lainnya. Yang keempat, ada supporting, yaitu membantu pelanggan memecahkan masalah dengan memberikan informasi sumber daya online seperti forum pengguna, basis pengetahuan, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, ada embracing, yaitu undangan pelanggan untuk menghasilkan ide untuk produk atau layanan baru. Selanjutnya ada metrik ROI. Metrik ini berkonsep pada daya tarik yang melekat karena memenuhi kebutuhan bisnis untuk terlibat dalam aktivitas yang akan berkontribusi pada tujuan pendapat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.